Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawar dengan NIM 15401121922 jurusan PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa dan apresiasi sastra. Dosen pengampu Sri Rahayu SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya buat, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6, judulnya yaitu kalimat SPO. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, coba kalian melihat kiri dan kanan kalian. Apakah ada yang kosong? Nah, tidak ada ya, berarti kalian semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dimulai. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap ya? Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu hari ini kita belajar apa? Betul sekali, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi Ibu berharap kalian semua bisa memahami apa yang Ibu berikan ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan dua contoh subjek, predikat, dan objek secara mandiri dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat yang sederhana terdiri dari SPO secara mandiri dengan benar. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menulis kalimat sederhana terdiri dari SPO secara mandiri dengan benar. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia yang berjudul menyusun kalimat sesuai dengan SPO. Setiap kalimat dibangun dengan unsur-unsur penting, mulai dari subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, dan keterangan atau K. Umumnya hari ini disebut dengan kalimat SPOK. Beberapa kalimat bahkan memiliki unsur tambahan, yaitu pelengkap atau pel. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai unsur-unsur SPO dalam kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan perilaku atau orang yang melakukan aktivitas tertentu dalam sebuah kalimat. Subjek merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam kalimat. Subjek umumnya berupa kata benda dan terletak di depan predikat. Contohnya dapat berupa nama panggilan, orang, kelompok, hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya. Contoh dari kalimat subjek yaitu Adi senang bermain bola sepulang sekolah. Yang kedua, siswa kelas 3 pergi ke tempat wisata di hari Kamis. Nah, terus yang kedua itu predikat. Setelah subjek, kita akan memahami mengenai predikat. Nah, predikat adalah bentuk ungkapan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat, misalnya bermain, belajar, makan, dan aktivitas dan yang lainnya. Pada umumnya, predikat terbentuk kata kerja, tetapi dalam kondisi tertentu, predikat juga dapat berbentuk sebagai sebuah kata sifat atau kata benda. Nah, predikat memiliki fungsi yang menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya terletak di antara subjek dan objek. Predikat dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pada kalimat. Contoh predikat dalam kalimat yaitu ibu memasak rendang atau Ranti sangat cantik. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu objek atau O, merupakan unsur kalimat yang dideskripsikan sebagai suatu atau seseorang yang dikenal tindakan oleh subjek. Objek biasanya terletak setelah predikat. Objek dapat dikatakan sebagai keterangan yang berkaitan dengan predikat. Sama seperti subjek, objek merupakan kata benda. Contohnya yaitu Deni belajar bahasa Indonesia. Doni melempar bola. Nah, Ibu tadi sudah berikan contoh mengenai contoh subjek, objek, dan predikat. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyusun dua kalimat subjek, predikat, dan objek dengan satu persatu. Nah, betul sekali, tepuk tangan untuk kalian semua.
Nah, sekarang Ibu kasih tugas menulis kalimat sederhana mengenai subjek, objek, dan predikat di buku tulis kalian masing-masing ya. Wow, betul sekali, kalian sudah memahaminya ya. Nah, karena sudah semua pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa memahami materi Ibu dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu ingin ketua kelasnya memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan bi fisabilillah fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.